Kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan istimewa dari salah satu teman kita di kolom komentar YouTube yang bernama Siti Fatimah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Mas Bro, mau tanya. Jika Allah itu gaib, berarti Allah itu sama seperti malaikat dan surga dan lain-lain. Terus apa hukumnya jika seseorang itu meyakini bahwa Allah itu gaib? Terima kasih Mas Bro. Waalaikumsalam. Baik, sama-sama. Pertanyaan ini pada prinsipnya mempertanyakan tentang sifat Allah yang kita kenal dengan mukhalafatul hawadits. Allah itu berbeda dengan semua makhluknya. Jika Allah itu berbeda dengan semua makhluknya, maka tentu Allah juga berbeda dengan makhluknya yang gaib. Kira-kira inilah inti pertanyaan dari saudara Siti Fatimah. Mari kita mulai menjawab pertanyaan ini dengan mendudukkan definisi apa itu gaib. Kita buka salah satu kamus yang berjudul Maqayisul Lughah karya Syekh Ibnu Faris. Beliau menyebutkan bahwa al-ghainu wal ya'u wal ba'u aslun sahihun yadullu ala tasatturi syai' anil uyun. Dalam bahasa Arab, kata apapun yang terdiri dari huruf ghain, ya, dan ba pada prinsipnya memiliki satu makna yang sahih, yakni tersembunyinya sesuatu dari pandangan mata kita. Jadi, apapun yang tidak bisa kita lihat saat ini sebenarnya layak dikatakan sebagai sesuatu yang gaib. Maka, oleh karena Allah saat ini tidak bisa kita lihat dengan mata kita, maka Allah kita katakan sebagai sesuatu yang gaib. Hal ini juga sebagaimana halnya disebutkan dalam tafsir Ibnul Jauzi misalnya. Manakala beliau menafsirkan dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walladzina yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang yang mengimani terhadap sesuatu yang gaib. Apakah makna gaib dalam ayat ini? Setidaknya beliau menyebutkan ada 6 makna gaib. Salah satunya di poin yang ketiga, beliau menjelaskan yang dimaksud gaib adalah Allahu Azza wa Jalla. Qalahu Ata'un wa Sa'id bin Jubair. Imam Atha' dan Sayyidina Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa Allah juga termasuk dari kategori yang gaib dalam ayat ini. Kemudian poin yang kedua, kita menjelaskan tentang apa hukumnya jika seseorang itu meyakini bahwa Allah itu gaib. Mari kita buka satu kitab lagi yang berjudul Syarah Ummul Barohin karya Al-Imam Abi Abdullah Muhammad As-Sanusi. Beliau menjelaskan bahwa wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits ay la yumathiluhu ta'ala syai'un minha mutlaqan. Berbedanya Allah Ta'ala dengan makhluk, maksudnya tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyerupai Allah secara mutlak, adalah la fil dzati wala fis sifati wala fil af'ali. Tidak ada yang menyerupai Allah dalam sisi zat, sifat ataupun af'alnya. Pertanyaannya, adakah makhluk di muka bumi ini baik yang nyata ataupun yang gaib yang setara dengan Allah atau serupa dengan Allah dalam sisi zat, sifat ataupun af'alnya? Tentu kita semua sepakat bahwa tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah dalam sisi zat, sifat, dan af'alnya, termasuk makhluknya Allah yang gaib. Lantas dari manakah sebenarnya penisbatan gaib ini? Sebagaimana halnya disebutkan dalam definisi di awal, bahwa sesuatu bisa disebut gaib itu bukan dari objeknya, tetapi dari diri kita sendirilah yang mengatakan hal itu gaib. Karena kita tidak bisa melihat objek tersebut. Dalam hal ini, kita tidak bisa memandang Allah, kita tidak bisa memandang malaikat, ataupun kita tidak bisa melihat surga saat ini di dunia. Maka Allah, surga, dan juga malaikat kita sebut sebagai sesuatu yang gaib. Kemudian apa hukumnya jika ada seseorang yang meyakini bahwa Allah itu gaib? Sebenarnya tidak masalah selagi orang tersebut masih berkeyakinan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya baik dari sisi zat, sifat, ataupun af'alnya. Gimana kira-kira? Kita diskusi di kolom komentar ya.